Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya nama Yulvin Jami dan teman saya Marian Jalita Ikon. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari pertemuan 13 sampai pertemuan 14 dengan materi tentang sistem anatomi tubuh manusia, dan poin-poinnya adalah anatomi tubuh manusia dan sistem organ manusia. Dan teman saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu anatomi tubuh manusia. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang bertugas. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Setiap sistem yang ada di dalam tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Setiap organ lain bergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 13 sistem anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Kita bisa lihat di sini sistem rangka. Baik, saya akan menjelaskan. Pada sistem rangka, secara total manusia memiliki 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka sebagai alat gerak tempat melekatnya otot pelindung organ dalam menopang dan memberikan bentuk tubuh. Adapun rincian mengenai jumlah tulang pada tiap-tiap bagian, yaitu 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, buah tulang di wajah, dan 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, dan 1 buah tulang di lidah, 62 buah tulang di kaki. Yang kedua, sistem otot. Selanjutnya adalah sistem otot manusia memiliki 600 otot yang berfungsi membantu pergerakan tubuh, aliran darah, serta menjalankan fungsi tubuh lainnya. Berikut 3 jenis otot yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, otot rangka yang berhubungan dengan tulang, otot jantung yang ditemukan jantung, dan yang ketiga, sistem peredaran darah. Anatomi tubuh manusia lainnya adalah sistem peredaran darah dalam yang memiliki fungsi antara lain mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, dan yang ketiga, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, sistem pencernaan. Setiap pencernaan pada anatomi manusia melibatkan sejumlah organ yang disebut sebagai saluran penerimaan. Saluran tersebut dimulai dari mulut hingga usus besar. Yang kelima, tentang sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam tubuh. Yang keenam, sistem saraf. Sistem saraf yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengirimkan dan memproses informasi dalam otot saraf. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan apabila dibiarkan menumpuk. Sistem pernapasan utama terbagi atas 3, yaitu saluran napas yang berfungsi membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung,
mulut, taring, laring dan trakea, bronkus dan bronkeolus, paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi termaksud diafragma dan otot interkostal yang terjadi sama dalam memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Yang ke-8, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Yang 9, tentang sistem limfatik. Sistem limfatik juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Yang 10, tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang 11, tentang sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkembuhan termaksud ke dalam sistem ekskresi. Pada sistem ini ada yang namanya ginjal, arefer, kandung, kemih, dan uretra. Fungsi ginjal sebagai penyaring darah untuk membuang limbah, menambuang limbah dan menghasilkan urin. Yang 12, tentang sistem reproduksi. Pada sistem anatomi tubuh manusia terdapat juga yang namanya sistem reproduksi yang berbeda. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda namun sama-sama berfungsi menghasilkan keturunan. Yang 13, sistem indera. Anatomi tubuh manusia lainnya adalah sistem indera. Fungsi dari sistem ini adalah sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Sistem indera pada manusia lainnya adalah sistem indera. Fungsi dari sistem ini adalah sebagai penerima rangsangan. Sistem indera pada manusia terbagi atas 5 panca indera, yaitu yang pertama, indera penglihatan dengan menggunakan mata, indera pendengar dengan menggunakan telinga, indera pencium dengan menggunakan hidung, dan indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit. Yang kelima adalah indera pengecap menggunakan lidah. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu sistem organ manusia. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagai mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Berbagai sistem organ pada manusia. Berdasarkan sistem organ tubuh manusia dapat dibagikan menjadi beberapa bagian yang meliputi 1. Sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang bisa disebut panca indera. Panca indera terdiri dari mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. 2. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. 3. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi serta energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kelima, sistem reproduksi.
Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan dilakukan untuk berhubungan seksual, yaitu kehamilan dan melahirkan anak. Organ reproduksi meliputi vagina, rahim, ovarium, tuba fallopi. Yang keenam, sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Yang ketujuh, sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Yang kedelapan, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon. Yang kesembilan, sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Baik, ini hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih.